Sekarang kita lanjut dengan belajar functional programming dengan menggunakan skala. Yuk kita mulai saja, kita tinggal ketikkan skala. Nah, dia sudah muncul. Yang paling mendasar dari REPL it ini adalah yang kita masukkan ke dalam sini atau ketikan adalah expression. Ya. Dan kalian bisa lihat ini, type in expression for evaluation. Jadi namanya REPL ya. Ini namanya read eval print loop ya. Jadi artinya kalian masukkan sesuatu, nanti dia akan balas gitu ya. Nanti dievaluasi sama dia akan balas. Kalau misalnya kalian masukkan value, dia akan balas juga. Jadi semuanya itu adalah expression, itu artinya unit code yang akan mengembalikan value atau return value. Jadi kalian bisa lakukan banyak hal dengan ini gitu ya. Kalian bisa bikin variabel. Nanti dia akan balas nih. Ini udah dieksekusi. Dan kalian bisa juga bikin seperti ini. Di dalamnya ada expression lain. Dan kalian tidak perlu membuat return seperti biasa. Ini adalah ekspresi terakhir ya, dan dia akan di return nanti ke amount. Jadi kalau misalnya kalian ketik amount, dia dinilainya yang ini. Ini nanti akan kepake banyak di bahasa pemrograman yang lain seperti Rust dan yang lain. Ini adalah gaya pemrogramannya. Jadi kalau misalnya kalian ubah format yang tadi, ini kalian bisa bikin kurawal ya. Nanti dia akan minta yang selanjutnya apa, masukin katanya. Kali 20 or something lah ya. X tambah 10. Karena itu adalah yang terakhir ya. Ekspresi ini yang terakhir. Dia akan langsung di return ke amount. Jadi dia bakalan bisa mengeksekusi sesuatu yang ya memang ini kan nggak ada, ini kan statement ya kan, statement ini expression, ini dievaluasi menjadi apa, sama seperti yang tadi seperti ini gitu. Oke. Nah, if else juga itu expression ya. Misalnya kalian punya kayak gini, kalian punya variabel ini. Val ini adalah immutable variable. Kalian mau cari nilai maksimum ya. Kalian tinggal ketikkan aja if x lebih besar dari y, langsung kembalikan aja apa nilainya ya, pasti x ya, else y. Artinya kalau misalnya x lebih besar dari y, return x-nya ke sini. Makanya ini adalah expression karena dia mereturn value. Jadi itu very different dengan pemrograman prosedural di mana kita memanipulasi alamat memori ya, seperti di C dan yang lain-lain. Konsep berikutnya adalah konsep pattern matching. Ini bisa kalian anggap seperti if else ya, tapi dia exhaustive. Artinya kita bisa melakukan analisa kasus di sini. Artinya kalian define, oh ini adalah kasus-kasus yang akan terjadi. Itu kalau misalnya di pemrograman prosedural dan fungsional ada yang namanya analisa kasus. Tadi kita udah define x-nya adalah 10, y-nya adalah 20. Nah sekarang kalau misalnya kita mau mengubah ini menjadi pattern matching, berarti modelnya seperti ini. Kalau misalnya x lebih besar dari y, match ya. Itu adalah keywordnya. Match case. Kalian bisa memikir seperti, oh ini modelnya kayak switch ya gitu ya. Ya. Tapi ini lebih powerful dari switch karena banyak pattern yang bisa di matching. Kalau switch kan memang dia modelnya jika ini adalah ini, jika ini adalah ini. Nah ini dia langsung udah di match nih. Hasilnya sama, ya sama. Cuma maksudnya cara kamu mengekspresikannya berbeda. Dan dia harus mengcover semua case. Kalau misalnya case-nya nggak cover, dia nanti bakalan error. Misalnya, kalau misalnya kita membuat satu return kayak misalnya HTTP error gitu ya. Misalnya file message sama dengan status, misalnya match. Kalian bisa lihat case 200. Apa nih misalnya yang dikembalikan? Oke gitu ya. Terus case 400, apa yang dikembalikan? Misalnya karena dia compound berarti kalian eksekusi ini. Service incorrect. Yang di return apa gitu ya. Tadi kan yang statement yang terakhir adalah return statement karena dia expression. Case 500
Baru ini apa? Print. Apalagi nih? Service error. Ya, balikin error. String error ya. Itu kan value ya. Nah, sekarang kita tinggal tutup. Dah, ini dia. Karena 500 itu match ke sini. Menarik ya, karena kita nge-match patternnya gitu. Apa nih patternnya? Status di match ke 200 ini gitu. Dan itu nggak hanya ke dalam integer, tapi bisa ke banyak hal ya. Jadi misalnya kayak string juga bisa gitu ya. Misalnya kalian bikin variabel hari, misalnya Monday ya. Atau nanti kalian bisa bikin inem, bisa. Day match, misalnya kayak gini. Case, mon, atau ya, dia rich banget ya soalnya. Ini adalah sintaktiknya ya. Jadi teman-teman nggak perlu apa itu gitu, nggak apa-apa. Itu memang sintaksnya. Jadi di pemrograman itu ada sesuatu yang memang given dan harus diterima seperti itu karena memang sintaksnya seperti itu. Dan ini akan weekend, thanks God it's Friday gitu ya. Nah ini dia. D-nya Monday berarti this is a weekday gitu ya. Oke. Itu dia sangat fleksibel kalau misalnya pattern matching ini, dan kalian juga bisa ngebinding ke value ya. Jadi misalnya kalian punya file message sama dengan tadi kan kita match semuanya kan, tapi kita nggak bisa ekstrak value-nya. Nah sekarang kalau misalnya kita mau ekstrak value-nya, kita bisa lakukan ini. Kita bikin misalnya not okay ya, supaya kita bisa ke capture ke tempat yang lain. 20404 lah ya. Case other. Nah, kalau kalian lihat ini adalah apa? Ini adalah variabel. Jadi nanti kan ini kan dia kan nggak sama dengan kan. Match nggak dengan ini? Enggak. Ini ya dia match karena dia bisa di-assign ke ya. Dia di-bind value-nya ke situ. Artinya dia akan di-binding ya. Variabelnya dibanding ke situ. Dan kalian bisa couldn't other gitu ya. Jadi nanti kalian bisa ambil nilainya, message-nya ini, dan akan diekstrak value-nya dan kalian bisa print. Ini statement print, dan di sini kita bikin kayak verbatim kayak gini untuk dia bisa ngeprint dengan format seperti ini ya. Di dalamnya kalian bisa bikin variabel. Ini ada tanda $, ini dia ya. Baru kalian balikin -1, balikin. Nah, tuh ya. Ini -1 dan dia keluarkan ini. Itu dengan pattern matching. Banyak lagi modelnya untuk pattern matching, tapi kalian nanti kalian mabuk kalau sekali langsung dijelasin. Jadi kita sudahin sampai sini dulu. Oke, see you next time.